Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga masih dapat melaksanakan kuliah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Ummu Naimah, SPD MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya dari kelompok 5, nama Febi Dwianti, ini 6/2/2018-005, akan menyampaikan tentang pengertian korelasi tata jenjang. Korelasi tata jenjang adalah teknik analisis perhitungan data ordinal atau data berjenjang atau data urutan. Jadi variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya. Penggunaan teknik korelasi tata jenjang. Teknik analisis korelasional tata jenjang ini dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian itu lebih dari 9 tetapi kurang dari 30. Dengan kata lain, N antara 10 sampai 29, karena itu apabila N sama dengan atau lebih dari 30, maka sebaiknya digunakan teknik analisis korelasi yang lain. Baiklah, kita akan menjelaskan rumus. Untuk mencari atau menghitung rumus rho dipergunakan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya yaitu ada rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Kita ketahui bahwa rho adalah angka indeks korelasi tata jenjang dan 6 dan 1 itu merupakan bilangan konstan, tidak boleh diubah-ubah. Dan D itu merupakan difference, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama atau R1 dan urutan skor pada variabel kedua atau R2. Jadi D sama dengan R1 dikurang R2 dan N merupakan number of case. Dalam hal ini adalah banyaknya pasangan yang sedang dicari korelasinya. Baiklah, saya Fitri Yuliani, NIM 62/2018-019. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Baiklah, di sini sudah terdapat contoh pada tabel tersebut, yang mana skor terdiri dari dua variabel, yaitu skor yang pertama dan skor yang kedua. Yang mana skor yang pertama adalah keaktifan dalam organisasi ekstra universitas, sedangkan skor yang kedua adalah prestasi belajar studi mahasiswa. Selanjutnya rank. Rank juga terdapat dua variabel, yaitu R1 dan R2. Bagaimana cara mencari R1? Cara mencari R1 yaitu pada skor yang pertama, kita harus mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Pada skor yang pertama, nilai terkecil ini yaitu 35. Berarti R1 35 menepati ranking pertama. Sedangkan yang terbesar yaitu 44. Pada rank 1 ini berarti 44 menempati nilai 10. Dan seterusnya. Cara mencari R yang kedua yaitu seperti pada rank yang pertama. Selanjutnya, pada variabel ini D sama dengan R1 dikurang R2. R1 3 dikurang R2 8 sama dengan min 5. Dan seterusnya. Sedangkan cara mencari D kuadrat yaitu min 5 dikuadratkan yang menjadi
25. Berarti D kuadrat dari min 5 yaitu 25. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasil dari D kuadrat ini. Sigma D kuadrat adalah 312. Kemudian kita masukkan rumus P sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Kemudian rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali 312. Di sini tadi kan hasil sigma dari D kuadrat yaitu 312 per 10 dikurang 10 dikali 100 dikurang 10 ini yaitu total dari N tersebut. Dan hasilnya yaitu 0,891 atau min 891. Selanjutnya, terdapat rho sebesar 0,891 itu dapat kita lihat pada tabel nilai rho yang mana pada halaman 403. Tadi kan yang disuruh dengan DF sebesar 10 diperoleh oleh rho tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,648. 10 di sini nilainya yaitu 0,648. Kemudian kita bandingkan 0,891 dengan 0,648. Bahwasanya rho yang kita peroleh dapat diperhitungkan yaitu sebesar 0,891. Ini saya sebagai narasumber yang ketiga. Nama saya Muhammad Andre, nomor NIM 62/2018-035. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang kedua, ya seperti contoh yang di awal. Ini data skor yang tunggal yang tidak memiliki nilai yang sama. Namun di sini saya akan menjelaskan skor yang memiliki nilai yang sama. Seperti di nomor yang kelima ini bisa kita lihat nomor 5 yang namanya E terdapat skor 30. Dan setelahnya di nomor 9 di nama I juga terdapat skor yang sama 30 dan 30. Maka bagaimana cara penghitungannya? Kita lihat cara penyelesaian penghitungannya. Di sini sudah bisa kita lihat di sini di skor yang ke-30 sama seperti yang skor 30 seperti yang di soal sebelumnya tadi. Bagaimana cara perhitungan untuk mendapatkan ringnya? Kita bisa lihat di sini 6 tambah 7 dibagi 2. Dari mana mendapatkan nilai 6 dan 7? 6 dan 7 itu bisa kita lihat di sini ada skor yang terendah itu angka 11. Angka 11 ini ringnya 1. Kemudian ring yang kedua itu nilai terendah nomor kedua yaitu 16. Kemudian sampai dengan seterusnya. Untuk poin skor yang ke-30 ini berada di ring yang ke-6 dan juga yang ke-7 karena 30 ini sama. Jadi 6 dan 7. Maka 6 untuk menghitungnya maka 6 ditambah 7 dibagi 2. Dibagi 2 ini karena memiliki nilai yang samanya 2. Jadi dibagi 2. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Begitu juga dengan poin 30 yang selanjutnya. 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Kemudian bila kita lihat di variabel skor yang kedua, itu juga terdapat poin atau skor yang sama nih. Ini ada 60 di nama yang A, variabel kedua 60. Kemudian di nama yang H
juga terdapat di variabel yang kedua nilainya 60, sama 60. Maka perhitungan juga sama seperti yang variabel ring pertama tadi. 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 45. Begitu juga dengan nilai poin 60 yang selanjutnya. Kemudian ini juga untuk penjelasannya ini sudah dijelaskan oleh pemateri kedua, bagaimana cara mendapatkan nilai yang di kolom ini. Maka selanjutnya kita langsung masuk ke rumus. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Untuk difference kuadrat 2 ini kita masukkan, nilainya dapat dari sini 13,00. Kita masukkan 13,00. Kemudian untuk nilai n bisa kita lihat n-nya 10, maka kita masukkan nilainya 10. Untuk n kuadrat 2 maka kita kuadratkan 10 dikuadratkan 2 sama dengan 100. Kemudian kita hitung 1 min 78 per 990, maka hasilnya 1 min 0,079. 1 dikurang 0,079, maka hasilnya sama dengan 0,921. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.